Wes, siap. Ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Pesantren Mantul Falah, yang terhormat para jajaran panitia Institut Pesantren Mantul Falah, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pembimbing lapangan KKN Institut Pesantren Mantul Falah, yang kami hormati narasumber kita hari ini Bapak Haji Samuel Wakil, MPDI, dan semua peserta KKN yang kami banggakan, serta para pemirsa yang kami tunggu-tunggu partisipasi aktif dalam ngaji daring siang ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan hidayahnya pada kita semua, yang mana kita bisa berkumpul di siang hari ini walaupun tidak tatap muka ya, dalam ngaji daring pada siang ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, adapun tema yang akan kita bahas di siang hari ini adalah pentingnya bersedekah dalam meningkatkan kepedulian sosial di masa pandemi, yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Kiai Haji Samuel Wakil, MPDI. Beliau adalah pengasuh pondok PNS Kajen, juga kepala madrasah di sekolahan Rodoul Suban, dan juga menjabat sebagai ketua Tanfidiyah MBCNU Margoso Pati. Saya Dedi Neviata atau dipanggil Markumisasi, Markum, akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Oh ya, masalah sesi tanya jawab, pemirsa kalau ada yang ingin disampaikan bisa menulis di kolom komentar live streaming ini ya. Oke, kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah supaya diberi kelancaran, tidak ada halangan apapun. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Memasuki acara inti yaitu penyampaian materi oleh Bapak Samuel Wakil. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kawan-kawan semua dari mahasiswa IPMAFA, Institut Perguruan Mantul Falah, yang pada kesempatan yang insya Allah baik dan mulia ini sedang melakukan kegiatan KKN individu di Pondok Pesantren Nahdlatul Suban
yang diasuh oleh kami, Bapak Haji Samuin Waki MPDI, tentu saya merasa tersanjung kalau kemudian dari sahabat-sahabat mahasiswa ini lalu meminta saya untuk menjadi narasumber dalam satu kajian pentingnya bersedekah di era pandemi COVID-19 yang nampaknya sampai hari ini belum selesai, di mana kondisi virus corona atau coronavirus, coronavirus ini saya melihatnya sejak tanggal 16 di bulan Maret sampai hari ini dan bulan ini itu saya hitung sudah hampir 9 bulan. Ini sebuah suasana yang sangat sulit bagi siapa saja. Oleh sebab itu saya akan menyampaikan hal ini sesuai dengan batas kemampuan saya, dan saya yakinnya tentu di Margoyoso ini ada yang lebih ahli daripada saya. Mungkin istikharahnya dari kawan-kawan ini kemarin malam nampaknya yang muncul ini Pak Samuin. Ya mudah-mudahan istikharah itu tidak salah. Kita akan mulai dari sedekah. Jadi sedekah atau sedekah ini adalah dari kata sodako, di mana sodako itu punya makna benar, bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang benar atas pengakuan keimanan. Sedekah bisa diartikan secara terminologi adalah memberikan sesuatu oleh seorang muslim kepada orang lain dengan sukarela dan dengan ikhlas, hanya semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu, di mana sedekah itu tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu, dan juga tidak dibatasi oleh nominal jumlah. Sehingga dengan demikian sedekah itu bisa dilakukan kapanpun, dalam jumlah berapapun, dan kepada siapapun, tidak kemudian harus melihat latar belakang orang yang harus diberi. Kenapa sedekah itu harus ikhlas? Menurut pandangan saya bahwa sedekah itu manakala tidak ikhlas, itu seperti patung yang tidak bernyawa, seperti berhala yang tidak bernyawa. Artinya bahwa patung berhala yang tidak bernyawa itu tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa memberikan apa-apa dan tidak bisa untuk melakukan apa-apa. Demikian juga sedekah itu manakala tidak ikhlas, ya sedekah gawe ora apa-apa. Oleh sebab itu kata kuncinya di sini adalah bagaimana kesediaan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, orang itu tingkat kebutuhannya luar biasa, maka sedikit pun yang kita berikan kepada mereka akan membawa satu kebahagiaan yang luar biasa. Oleh sebab itu, Allah menyampaikan di dalam firman-Nya terkait dengan pentingnya sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Qabla ayyakumul maut. Dan ayat tersebut
fayaqula rabb laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min. Lalu artinya menyesali sakarat. Kata saya nembas kom kuau loh. Nggak kedengeran Pak suaranya Pak. Aku dapat sedekah dan orang-orang yang menurut satu dorongan terhadap ini yang bersedekah karena Ini sinyal apanya ini sinyal kok? mengatakan dalam ayatnya fa usolli ini pentingnya bersedekah. Lalu terkait dengan siapa yang harus kita berikan sedekah? Ya tentu orang yang sangat membutuhkan uluran dari sesama. Sebab itu kita kemudian kamu siapa, orang mana, Terus saya gada susu. latar belakangmu seperti apa, Ya, lalu agamamu apa, jenengan kebutuhanmu apa. Tidak perlu hal ini. Memberikan sesuatu jalo kepada kok. seseorang ini cukup niat, kemudian kita berikan sesuatu itu, kemudian landasi sesuatu itu dengan niat yang benar dan ikhlas dan semata-mata untuk mencari tahu. Pertimbangannya adalah mutlak untuk mencari dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terkait dengan suasana yang bangsa Indonesia secara nasional ini belum pernah ada yang namanya virus corona. Ini sesuatu yang baru bagi bangsa ini. Sehingga karena ini baru, maka terkadang orang salah direspon sesuatu yang baru ini. Itu ada yang bilang corona ini lebih pada muatan politik.
Ini sinyal saya juga rumit ini sinyalnya. Menyakit bahwa virus corona ini bisa mengakibatkan perputaran ekonomi ya, karya kemudian ya, sekolahan tidak kemudian melakukan proses pembelajaran tatap muka. Santri kemudian dipisahkan dalam ruang dan waktu yang jauh, harus ngaji daring, kemudian diperparah lagi orang tua yang kehilangan mata pencaharian. Di sisi lain kebutuhan ini terus, di sisi yang lain income pemasukan ini juga terkurangi, maka di mana-mana secara nasional kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, masyarakat Indonesia ini sedang dalam posisi agak prihatin. Ada memang selama orang yang ahli sedekah, ahli infak, lalu menjadikan COVID-19 ini menjadi sebuah momentum, menjadi satu ladang bagi mereka untuk menanamkan benih-benih sedekah yang ada memang bagaimana orang itu kelak meninggal dalam keadaan fakir, bagaimana orang itu menghadapi kematian sudah dalam keadaan sehingga harta bendanya itu sudah dihibahkan oleh ahli warisnya. Karena apa? Karena memang yang paling berat memberikan agar dia tidak terbebani yang sangat serius terhadap musibah COVID-19. Nah, orang bersedekah dalam suasana yang seperti ini yang sedang kita hadapi semua ini, seperti yang tadi saya katakan, tidak perlu kemudian membicarakan latar belakang orang yang diberi sedekah. Tidak perlu ada pendataan agamanya opo, anak epiro dan macam-macam. Ini saya pikir bersedekah itu ya kepada siapa saja. Karena menurut saya bahwa sedekah ini bagian daripada kegiatan sosial keagamaan. Dan agama kita mahasiswa KKN individu ini bagaimana memberikan perhatian kepada masyarakat, tidak hanya tapi saat ini salah kalau kita kumpulan hayal sedekah, hayal zakat,
tidak kemudian membumikan ya sholat di manapun dan di rumah manapun, tetapi bagaimana mahasiswa ini mau mengandang dari Ini kak sinyalnya ini. Jelek sinyalnya ya. Kedengaran. Karena memang terkadang kan begini ya, ada orang yang sebenarnya sakho, dermawan, cara bahasane wong Jawa iki yo janjane iki wong iki yo lomo. Tetapi terkadang dia tidak tahu bagaimana kaifiyah mentasarufkan harta yang Allah kasihkan kepada mereka. Makanya ini ada satu guyonan dari ulama ke ulama. Ada satu kiai yang mengatakan, kamu ki mbok aja njaluk-njaluk. Tetapi ada satu kiai menjawabnya, kula niki mboten njaluk-njaluk. Alas sedekah, zakat. Ini penting. Karena masyarakat terkadang butuh satu pencerahan. Dengan sebagai mahasiswa yang sedang melakukan kajian di COVID ini, tentang pentingnya berzakat orang ke siapapun yang terkait dengan COVID. Bahkan sampai hari ini masyarakat masih belum 19 ini kembali secara maksimal untuk melakukan aktivitas seperti yang anak pelajar kembali ke sekolah, yang anak kembali ke pesantren, yang anak mahasiswa kembali ke kampus, demikian juga yang dosen kembali ke kampus, ustadz kembali ke madrasah, sehingga perputaran ekonomi secara makro ini sangat terganggu. Ketika ekonomi ini terganggu, maka tidak menutup kemungkinan akan melahirkan tindakan-tindakan semacam kriminal, pencurian, perampokan, dan hal-hal lain. Ini karena apa? Karena keadaan mendesak. Nah, kalau kemudian tidak kita gerakan bersedekah, gerakan berzakat, gerakan berinfak, ini tidak menutup kemungkinan di depan akan terjadi kerusuhan sosial. Ada semacam tindakan kriminal di mana-mana, seperti pencurian dan perampokan. Bersedekah itu tidak harus berupa uang. Bersedekah itu pun juga tidak harus berupa makanan. Tetapi bersedekah itu lebih kompleksnya adalah perbuatan-perbuatan baik yang bisa memberikan dampak positif kepada orang lain, itu pun juga bisa dimaknai sedekah. Ya apa saja yang kita bisa lakukan demi kemaslahatan orang lain, demi kemaslahatan umat, adalah bersedekah. Tetapi pada suasana COVID-19 seperti ini, nampaknya banyaklah orang-orang yang diharapkan itu lebih pada sedekah berupa material, berupa finansial.
baik itu berupa makanan, baik itu berupa uang, dan berupa apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ini saya melihat beberapa bulan terakhir ini di Masjid Kajen itu tidak seperti biasanya. Ketika beberapa puluh tahun yang lalu orang itu kalau sudah sholat berjamaah di masjid pada hari Jumat, lalu umat kembali ke tempat masing-masing, yang anak pondok juga kembali ke pesantren, yang masyarakat juga pulang kembali ke rumahnya. Tetapi sekarang di 3 bulan terakhir ini di Kajen, ada loh, anak-anak itu kalau habis jamaah Jumatan, itu ada pos tertentu di sebelah masjid itu sekedar memberikan bingkisan nasi. Berapapun jumlahnya itu kurang. Karena kemudian santri-santri yang habis Jumatan, terkadang ya anak-anak kecil itu juga memanfaatkan sedekah dari orang lain itu. Kalau sudah habis Jumatan, terus kemudian di sebelah keamanan itu ada mobil brondol, terus dibagikan nasi bungkus satu. Itu kan juga termasuk meringankan kos santri yang kadang dia jajan, yang kadang dia makan di luar. Ada sedekahan dari sahabat di area Masjid Kajen, dan yang kasih sedekahan berupa nasi bungkus itu tidak pernah bertanya kepada anak santri yang mau ambil itu, nah kamu rumahnya mana, pondoknya mana, sekolahnya kamu di mana. Kalau Islamnya jelas Islam. Tetapi orang yang bersedekah itu merasa puas ketika apa yang dia kasihkan ini benar-benar berdampak positif. Benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh mereka. Makanya nek sampean iku arep aweh-aweh ku ya didelok sik, kira-kira iki nek tak aweh iki kira sampeyan kepiye. Delok sik. Di seandainya orang itu sakit, ya mestinya kita butuh apa? Langkah untuk memberikan pertolongan kepada mereka terkait dengan kesehatan. Kalau kemudian orang itu butuhnya uang misalkan, ya kita kasih uang, sekedar uang yang kita berikan. Karena memang butuhnya mereka adalah uang. Seperti ini, orang tua penghasilannya kurang, sementara tanggungan sekolahan harus dibayarkan, ini lalu pemerintah dengan cepat memberikan bantuan kepada mereka-mereka itu seperti bantuan kuota data yang gratis. Ini pemerintah sedang mendesain untuk memberikan bantuan kuota data kepada seluruh peserta didik. Sehingga suasana COVID-19 ini tidak terlalu menjadi ancaman bagi mereka berhenti dari proses pembelajaran. Karena kalau tidak dibantu, ini keberatan. Kalau murid ini nggak dibantu dengan kuota data, kemudian pembelajarannya daring, ini akan menjadi ancaman bagi para wali murid atau para wali santri. Oleh sebab itu tepat sekali dari XL, dari yang satu itu selain XL, Telkomsel, itu cepat membaca suasana. Ketika masyarakat sedang menghadapi kesulitan terkait dengan ekonomi, terkait dengan keberlangsungan pembelajaran murid di madrasah, santri di pondok pesantren, maka mereka membagikan bantuan kuota itu secara gratis. Nah, untuk minggu-minggu ini, Kementerian Agama sudah mendesain untuk memberikan saluran bantuan kuota data kepada seluruh peserta didik. Ini dalam kerangka untuk sedikit meringankan beban orang tua. Oleh sebab itu, saya tadi katakan bahwa
COVID-19 yang sekarang masih melanda negara kita dan negara-negara lain dijadikan sebuah momentum untuk mereka berbagi, untuk mereka bersedekah, sehingga bisa meringankan beban dari para wali murid, masyarakat, dan para wali santri. Bersedekah itu beda dengan zakat. Ya. Jadi kalau bersedekah itu seyogyanya kita memberikannya itu adalah lebih baik dengan tidak terbuka. Serati rahasia. Karena ini menjaga agar sedekah itu tidak kemudian ada implikasi riya. Tidak ada implikasi riya. Di mana sedekah yang berimplikasi riya itu adalah memberikan sesuatu tetapi dalam kerangka untuk mendapatkan simpati. Untuk, oh ini loh orangnya lomo, oh ini loh orangnya dermawan. Tetapi lain kalau zakat. Kalau zakat lebih baik diberikan secara terbuka. Agar ini menjadi pembelajaran kepada yang lain. Itu yang saya dapatkan dan saya sampaikan kepada kesempatan yang baik ini terkait dengan pentingnya bersedekah di era pandemi COVID-19. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mahasiswa yang sekarang sedang KKN ini mampu menjadi lokomotif. Seperti yang tadi saya katakan, ayo bersama-sama kita kebumikan, kita kumandangkan zakat, kumandangkan sedekah, tidak kemudian hanya dimonopoli oleh hayya 'alas shalah, tetapi kita bareng-bareng kumandangkan hayya 'alas shadaqah, sehingga sedekah ini betul-betul membumi dan betul-betul bisa diterima oleh semua pihak, terutama para agniya, dermawan-dermawati yang sakho, yang lomo, sehingga keberadaan mereka sebagai seorang yang agniya, sakho, ini bisa memberikan manfaat kepada kawan-kawan yang dalam kategori mustad'afin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadi kail, tidak kemudian ikan, tetapi paling tidak menjadi kailnya, sehingga sewaktu-waktu kita butuh ikan, maka kail ini kita akan manfaatkan. Daripada kita kasih ikan, setelah itu selesai dan kita tidak bisa mendapatkan ikan yang lain. Oleh sebab itu sedikit tentang korelasi sedekah dan era pandemi ini, saya maknai sebuah kail yang saya berikan kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat mahasiswa yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan KKN. Dan tentu KKN ini adalah model gaya baru dan didesain seperti ini karena memang sangat dibatasi kerumunan, bertemunya banyak orang di satu tempat, tetapi saya pikir ini juga tidak mengurangi esensi daripada KKN itu sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak Samuel atas penjelasannya. Yang saya tangkap dari pendengaran saya ya, karena tadi kan sinyalnya buruk, jadinya nggak lancar lah. Yang saya tangkap tadi itu kan masalah sedekah. Sedekah itu kan kelompok 20 KKN Sinerba. Kata Institut Pesantren Matolil Falah Muhammad Reza Abrori. Lalu dari mana ini? Dari Dukusti. Sandi Bagasworo. Dari Ngemplak. Dedi Neviata. Dari Sukolilopati, Nurma Listiani. Dari
dari jaksa. Humaratun Naimah dari Tegalarum. Irawati, lalu Mbak Nurul Aini, Mbak Siti Halimah, dari mana ini Mbak Siti Halimah? Dari Puncak Wangi. Siswati, dan terakhir adalah Toilil Inayati. Ini dari Puncak Wangi juga. Inilah generasi-generasi yang kita harapkan untuk menjadi lokomotif gerakan sedekah, terutama di Kabupaten Pati dan sekitarnya. Sehingga pertemuan singkat sore hari ini dalam rangka KKN individu di Pondok Pesantren Nahdlatul Suban akan memberikan dampak positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nganu mungkin dereng nganu ya nih. Niki wonten acara sesi tanya jawab ini kan dari teman-teman. Begini, yang saya tangkap dari penjelasan Bapak Samuel tadi kan masalah sedekah kan. Sedekah itu apa sih? Dari kita yang bersifat baik untuk orang lain, bukan sedekah itu nggak hanya materi saja, kan katanya Pak Samuel gitu. Ini kan belum ada yang tanya ini Pak. Kalau begitu ada pertanyaan dari saya, yaitu mewakili teman-teman ya. Kalau nganu begini, masalah bersedekah. Biasanya di hadis-hadis itu kan banyak menjelaskan senyum itu sebagian dari sedekah kan gitu. Terus ada takabur ala kulli mutakabirin sedekatun. Nah, saya tanyakan tentang masalah itu loh. Takabur ala kulli mutakabirin sedekatun. Melepok karo melepok itu sedekah. Sombong sama orang sombong itu sedekah. Kalau nganu ya Pak, kan masalah melepok karo melepok apa nih yang kanggo melepok niku sedekah. Ini kan bisa menyakiti hati seseorang kan Pak. Itu apakah bisa dikatakan sedekah Pak? Begitu. Iya Pak. Ya, kurang keras. Kedengeran ya Pak? Ya. Ya, mohon diulangi dengan suara yang Oke. Oke. Yang saya tanyakan kan begini, kan itu hadis atau enggak saya belum tahu, karena saya pernah mendengar itu takabur ala kulli mutakabirin sedekatun. Melepok karo melepok itu sedekah. Nah, kalau kata-katanya memang kan sedekah gitu. Tapi kalau dilihat dari kenyataan, pasti itu kan bisa menyakiti hati orang lain, Pak. Katanya sesuatu perbuatan dari kita untuk orang lain itu kan apa nih? Yang menjadikan positif itu juga bisa dinamakan sedekah, begitu, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya sedekah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Lalu sedekah itu memberikan dampak positif. Bagaimana yang merasa berkurang bisa terpenuhi, di mana orang yang merasa susah bisa terbahagiakan. Jadi esensial sedekah ini sebenarnya adalah untuk mengurangi beban mereka. Tetapi lalu kalau kemudian perbuatan tindakan seseorang yang kemudian justru menyakiti, ini bukan bisa dikatakan sebuah sedekah. Karena apa? Karena esensial sedekah yang diberikan itu pada intinya adalah bagaimana bisa meringankan
dari segala aspek kehidupan mereka. Kalau kemudian disakiti kan malah lara hatinya rakar-karu, Pak. Tambah menderita, tambah menjadi beban bagi mereka. Oleh sebab itu, menurut saya sedekah itu pada hakikatnya adalah bagaimana ikhtiar seseorang memberikan sesuatu itu paling tidak bisa meringankan beban mereka. Jadi malah menyakiti hati, saya pikir bukan sedekah. Karena itu akan menjadi beban bagi mereka. Akan menjadi pikiran, menjadi sesuatu yang justru mengganggu kepada mereka. Oleh sebab itu, saya lebih cenderung bahwa sedekah itu adalah berdampak positif kepada yang menerima. Positif itu ya mau sing rumangsa susah jadi terhibur, yang rumangsane berat iso jadi ringan, yang rumangsane dia gelap menjadi terang. Saya pikir itu Mas untuk jawaban sementara dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Bapak Yamin. Kayaknya ada yang tanya ya Pak. Ini ya udah kita cukupkan sekian. Ya. Saya mewakili kelompok. Ya, terima kasih Mas, terima kasih. Oke. Saya mewakili terima kasih. kelompok KKN. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap 10 mahasiswa ini saya akan pantau terus ini. Saya akan ikuti terus perjalanan ke depan. Mudah-mudahan tadi seperti yang saya katakan akan tampil menjadi lokomotif, menjadi promotor, bergerakan bersedekah, sehingga kawan, sahabat, depan, kanan, kiri kita tidak kemudian menderita karena kehidupan mereka. Terima kasih. Nuwun kepercayaannya mahasiswa dari ITMAFA kepada kami, dan ini saestu menjadi sebuah penghormatan yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa disambung kembali dalam waktu dan tempat yang lain. Terima kasih. Aku kok kirimin.